Fedi Nuril dong. Oh, marah sih enggak, cuma memang jualannya jadi harus lebih giat lagi untuk meyakinkan, enggak, ini bukan film poligami kok, gitu. Meyakinkan itu lewat apa namanya? Lewat film berikutnya atau memang tawaran film berikutnya atau harus menjelaskan satu persatu meskipun itu tidak mungkin. Ya, misalnya enggak, gue balas satu-satu di medsos. Misalnya gue posting poster atau trailer dan misalnya ada yang nanya, Mas nih poligami lagi nggak? Itu gue balesin satu-satu, gue jawabin satu-satu, enggak kok, bukan gitu. Ya kalau udah tayang biasanya ada yang bantuin. Misalnya ada yang udah, males lah kalau nonton filmnya Fedi, pasti poligami. Nanti ada yang bantuin, enggak kok, makanya nonton dulu. Kalau udah tayang tuh ada yang bantuin. Tapi sebelum tayang ya gue akan jualan balesin satu-satu. Misalnya buat si suami, buat kepala keluarga, milih ibu atau milih istri. Ya bukan, harusnya jangan ada yang dipilih. Gimana caranya, cari cara supaya akur gitu. Ya. Mudah-mudahan itu bisa menginspirasi. Alasan ketiga kenapa harus nonton, ya film gua nggak ada yang jelek kan. Ibu mau nggak aku di sini? Kita kan kesini untuk Abah. Ibu butuh kita. Saatnya mobil ini pulang, sayang. Ibu kenapa benci banget sama aku ya? Ibu maunya apa sih? Dipikir aku nggak punya perasaan apa? Dikira saya tidak punya kuping. Besok setelah pemakaman, kita langsung pulang. Nggak. Di sini anak kok. Bayu. Saya teh baru ngeliat yang kayak gini. Nintendo Switch, warung baru. Sang Haji. Baru sekarang saya ngeliat Teh Surti dan keluarga kesini. Sampai nggak tahu kalau ternyata Teh Surti ini chef terkenal loh. Ada lagi yang mau saya makeover menunya? Sayang, kamu pura-pura baik sama ini. Karena kamu mau ambil alih rumah ini. Sama seperti kakek kamu dulu. Gua jatuh nggak jauh dari pohon. Kan aku bukan kakek aku yang. Nenek kenapa suka marah-marah sih? Ibu itu sebenarnya baik, cuma bahasa kasih sayang dia kita tangkap sebagai kemarahan. Halo Sobat TK, ketemu lagi bersama saya Kintoko di podcast Kinari. Saya ada tamu, aktor, banyak film, dapat beberapa penghargaan, musisi juga, ada Fedi Nuril. Halo. Mas Fedi ini lagi bergerak aja. Filmnya masuk box office di industri film Indonesia. Tapi hari ini Mas Fedi akan bercerita film terbarunya yang akan segera tayang di bioskop Indonesia. Ada film Rumah Masa Depan. Oke. Mas Fedi silakan cerita. Ini pertanyaan standar dulu. Perannya apa dan bagaimana? Tapi kalau buat Sobat TK yang pernah nonton serial dengan judul yang sama di TVRI, pasti tahu lah cerita yang akan diungkapkan sama Mas Fedi Nuril. Ya, monggo. Jadi ini judul filmnya Rumah Masa Depan. Ini memang diadaptasi dari sinetron yang populer tahun 80-an di TVRI waktu itu. Dan beberapa karakternya sama, cuma satu yang agak dimodif karena karakter baru nih ya? Enggak baru-baru banget sih, cuma kenapa dibilang agak dimodif? Karena namanya itu nama aktrisnya yang dulu bener-bener jadi nama karakter di sinetronnya gitu. Nah jadi tapi yang ini secara kepribadiannya sama tapi namanya yang diubah gitu. Dan ya gaya bahasa, gestur-gesturnya juga kita sesuaiin sama yang modern. Tapi hal-hal yang jadi ciri khas banget di sinetronnya itu kayak mobil Morrisnya yang tua itu, terus suasana desanya itu kita munculin lagi. Jadi selain itu Morrisnya beneran ya? Dulu juga Morris ya? Iya, gitu. Ada yang Morris, ada yang kayak pick up gitu. Nah, jadi cerita intinya itu adalah tentang mertua yang diperankan Widyawati atau ibu kandung Nenek Kokom ya? Nenek Kokom, ya. Terus yang sulit menerima keberadaan mantunya, Surti yang diperankan Laura Basuki, karena punya dendam di masa lalu. Dan itu membuat Sukri yang gue peranin
Dan kedua anak gua, Bayu yang diperankan Bima sama Gerhana yang diperankan Ciara, berusaha mencari cara untuk mempertahankan rumah tangga ini. Dan untuk bikin tambah seru, Bu Kokom ini juga diduga melakukan kriminal. Nah, jadi ya kepribadiannya pada dasarnya keluarga yang sederhana yang punya bisnis rice bowl, tapi dalam keadaan semakin menurun karena kalah. Di seberangnya juga ada rice bowl yang sebenarnya rasanya nggak enak, cuma tempatnya lebih instagramable. Wifi-nya lebih kencang, tapi soal rasa nggak dipikirin. Bisnis keluarga loh padahal. Sampai akhirnya Sukri dapat kabar bahwa Abah meninggal. Jadi dia pulang kampung sekeluarga. Nah, di situ begitu sampai kampung Desa Ciberem itu, konflik antara ibunya dan istrinya muncul karena dendam di masa lalu itu. Nah, itu sih. Desa Ciberem itu sebenarnya ada di Cianjur ya? Apa syutingnya apa? Ceritanya. Ceritanya. Ya. Cuma syutingnya ternyata ada di Sumedang. Nah, ternyata Mas Fedi Nuril masih ingat meskipun syutingnya sudah saat pandemi ya Mas Fedi ya? Iya, itu masih pandemi awal-awal. Awal-awal pandemi yang bisa dibilang info tentang COVID itu masih sangat sedikit. Cuma alhamdulillah ya waktu itu syuting diizinkan. Makanya kita pilih tempat yang jarang dipakai syuting. Jadi untuk mengontrolnya tuh lebih mudah. Jadi kita semacam diisolasi. Jadi nggak perlu yang sering-sering tes segala macam. Ya alhamdulillah sih dari mulai datang pas pulang baru ada yang kena COVID. Tapi selama syuting nggak ada gitu. Ya jadi dan Sumedang salah satu keputusan lokasi syuting yang tepat karena selain aman dan indah juga yang mungkin jarang banget orang Indonesia lihat di TV atau di manapun gitu. Jadi mengenalkan Sumedang juga nih ya? Mengenalkan Sumedang juga. Dan mungkin yang nggak tahu, makam Cut Nyadin di situ ternyata. Saya juga baru tahu pas di situ sih. Jadi break syuting sempat datengin malahan? Iya, jadi kayak, kok bisa di sini makamnya segala macam itu mereka ceritakan. Oke, yaudah kita ke situ gitu segala macam. Ini menarik, nggak nyangka kan? Oke. Ya mungkin zaman ngumpet-ngumpet dari penjajah itu kali ya. Terus masa tuanya berakhir di situ. Jadi ada aktor kondang, aktris kondang dengan banyak prestasi, ketemu Ibu Widiawati juga, ada Cok Simbara juga ya? Ada Cok Simbara juga. Ngumpul di film Rumah Masa Depan. Secara personal, Mas Fedi ini pernah acting bareng dengan Laura Basuki. Ya. Di, kalau nggak salah, pernah main juga ke Warta Kota tahun 2018 di film Doa. Ya. Doyok Otoy Ali Oncom, cari jodoh itu. Cari jodoh. Jadi sebenarnya secara personal tidak ada persoalan ya ketika ketemu kembali dengan Laura Basuki. Nggak ada sih. Atau kalau di Doyok Otoy Ali Oncom kan jadi pacar ya, ngejar pacar sih atau dijodohkan dengan si karakternya kalau saya nggak Ayu. Iya. Doyok dijodohkan dengan Ayu. Sementara di film Rumah Masa Depan jadi pasangan suami istri. Iya. Karena keaktoran barangkali nggak ada masalah ya? Selain keaktoran yang kita juga diajarin teknik-teknik untuk menciptakan chemistry, buat gue tuh Laura itu kayak temen nongkrong laki sih. Sesantai itu orangnya gitu loh. Kayak temen lo yang akan lo telepon buat ngopi yuk, nongkrong gitu. Jalan gitu. Dan dia mandinya lebih cepat dari gue. Dan kalau kasih syuting, bawaannya lebih sedikit lagi dari gue. Maksudnya gue laki dikit, dia lebih dikit lagi gitu. Yang biasanya perempuan cenderung banyak, tapi dia pun sedikit gitu. Gue kayak merasa kalah laki sama lo, Laura gitu. Walaupun kalau dilihat ya dia perempuan sekali gitu kan. Tapi jiwanya anak tongkrongan laki-laki banget lah kalau buat gue sih. Jadi nggak masalah banget soal chemistry lah, enak banget. Teknik itu apa misalnya? Teknik untuk menciptakan chemistry gitu? Kayak apa sih Mas Fedi? Ya misalnya dari yang simple-simple aja. Bisa mulai dari ini, nanya hal-hal tentang diri masing-masing, tukeran biodata lah gitu. Itu paling standar ya, untuk kita tahu banget. Habis itu cari persamaan kepribadian apa aja, apa yang gak cocok. Nah, habis itu ada latihan fisik kayak misalnya kita
berdiri di satu ujung, terus lawan mainnya di ujung yang satu lagi, jalan pelan-pelan mendekat, tapi begitu ada rasa nggak nyaman muncul harus stop. Oh. Nah misalnya berhenti di sini, Itu di luar skrip itu ya? di luar skrip dulu. Nah itu berarti tingkat kenyamanannya segini nih. Jadi kalau suami istri tentunya udah harus lebih dekat kan, harus udah bisa nempel senempel-nempelnya tanpa ada rasa gugup lagi. Apalagi misalnya nanti ada adegan ciuman atau adegan ranjang, tuh kan harus lebih nyaman lagi ya, harus lebih lepas lagi. Nah nanti ada lagi latihan-latihannya. Itu latihannya tuh bisa kita berdiri, terus lawan main kita di sekelilingnya, terus kita harus jatuhin badan, bener-bener lemesin, jatuhin, dan kita harus percaya lawan main kita akan nangkep. Kayak gitu. Jadi itu ngelatih rasa percaya gitu. Atau pergi nongkrong, pergi makan, itu juga bisa buat memunculkan mendekatkan chemistry. ya, satu Karena sama intinya kan memunculkan chemistry itu memunculkan rasa percaya sih. Iya. Gue percaya lo akan memberikan reaksi acting yang tepat. Gue percaya lo akan kooperatif nanti di lokasi, saling menghargai, saling menjaga, jadi supaya syutingnya lancar, kayak gitu-gitu. Dan pertemuan pertama di film sebelumnya juga semakin meyakinkan bahwa kita akan saling mendukung satu sama lain saat syuting. Nah, kalau yang Doyok Hotel Lioncem tuh memang unik ya. Gue udah kenal Lores sebelumnya dulu di modeling. Oh, Kita jauh dulu sebelum di sebelum film. syuting kita sama-sama model. Tapi nggak bisa dibilang akrab juga. Jadi kalau ada fashion show datang ketemu JR ya cuma halo aja udah. Dia ngumpul sama siapa, itu gue ngumpul sama siapa. Nah waktu itu pas gue ketemu, ya tegur-tegurnya kayak gila udah lama banget nggak ketemu kita ya. Terakhir ketemu zaman model kali ya gitu. Nah yang menarik ya kan karakternya di situ jadi waria. Nah, Dan dulu waktu modeling, Laura itu yang pendiam gitu. Tapi kalau ditegur dia akan membalas dengan ramah, kalau ditanya dia akan jawab dengan sopan. Nah waktu syuting Doyok itu tiba-tiba harus jadi waria dan yang konyol, goblok konyol gitu. Tanpa rasa malu-malu, gue kaget banget sih kayak, wah lu gila juga lo ternyata ya. mau ya, terima peran itu mau ya? Mau, dan dia bilang, ini peran yang gue tunggu-tunggu. Gue tuh nyari peran yang seru, yang nggak mungkin di dunia nyata gue melakukan hal-hal ini karena pasti dijudge gitu. Nah di situ gue ngeliat ya memang kalau kalian ngefans Laura Basuki, kalian ngefans sama orang yang tepat karena dia sangat talented. Iya. Gitu untuk jadi aktris yang bisa memerankan apa aja gitu. Termasuk Bu Surti ya. Bu Surti dan Pak Sukri ya. Ya di sini juga backgroundnya dia selain istrinya Sukri ini dia chef, YouTuber chef gitu. Oh dia aslinya mah bukan ya? Belum ada tuh zaman YouTuber itu ya? Apa si Bu Surti ini. Oh iya bukan. Nah itu salah satu modifikasi yang versi modern. Jadi di chef tapi juga lagi berjuang karena channelnya kalah sama chef yang syutingnya amatir tapi karena tatoan kayaknya kok view-nya lebih banyak gitu. Ini kenapa sih, salah di mana sih gitu kan. Nah itu, dan begitu ketemu mertuanya ya pasti konfliknya dimulai dan itu juga yang bikin dia bertanya-tanya, ini kenapa sih sebenarnya gitu. Ya kalau relate-nya dengan isu sekarang kan kayaknya lagi viral tuh. Kalau mertua sama mantu ngakur, kita harus milih siapa sih? Kitanya ya? Ya si suami ya? lah gitu. Kita harus milih siapa sih, ibu atau istri? Kayak gitu. Jadi ternyata ada juga ya kisah-kisah seperti ini dalam keluarga ya Mas Fedi ya? Iya. Maksudnya konflik itu dibangun dari yaitu misalnya dilema antara istri atau ibu atau orang tua. Iya karena menurut gua sih memang salah satu film drama yang laku di Indonesia itu ya dekat dengan konflik keluarga sih gitu. Dan memang waktu trailernya udah kita post, ngeliat komen-komennya, waduh cocok nih buat saya yang nonton yang sama mertua kurang akur. Gitu. Sayangnya ya gitu loh. Mungkin itu membangun antusias buat nonton, tapi kan kalau di satu sisi, waduh nggak enak juga denger dia nggak akur sama mertuanya gitu. Ini sempet belajar nggak dari sosok si Sukri sebelumnya? Yang dulu kalau Sobat WK lihat serialnya diperankan sama Deddy Sutomo. Iya, Deddy Sutomo. Sementara
Surti dimainkan sama almarhum Aminah Chandra Kasih. Ya. Sempat itu nggak, Mas Fedi sempat belajar atau melihat tayangan sebelumnya itu? Sebenarnya nyari-nyari tayangan sebelum itu agak susah ya. Cuma waktu itu gue udah cukup besar untuk nonton itu. Itu kan tahun 86-an ya. 84, 85. Dan ya gue coba mengingat-ingat. Lagunya aja pasti ternyanyi yang Iya tuh. soundtracknya. Gue coba mengingat-ingat kayak mungkin kenapa juga dari pihak Nizan atau Mas Daniel sutradara milih gue. Jadi Sutomo kan suaranya berat tuh kan, rendah tuh. Itu yang paling gue inget, mungkin itu juga kenapa mereka milih gue. Ya pembawaan yang cenderung bijak, yang selalu berusaha nenangin. Cuma yang paling gue suka di konsep film Rumah Masa Depan yang sekarang itu, jadi waktu kita baru datang di desa Ciberem, dandanan kita tuh modern. Orang kota banget lah ya? Orang kota banget gitu. Tapi begitu niat yang tadinya cuma sebentar tapi harus tinggal di situ lebih lama karena Bu Kokom diduga masalah kriminal, padahal kita cuma bawa baju sedikit. Terus kita pergi ke pasar, belanja baju, dan tato semuanya tampilannya balik lagi ke tahun 80-an itu. Iya. Jadi berubah? Jadi berubah gitu. Jadi ya buat itu mungkin sisi nostalgia buat penonton yang dulu ya. Nostalgia. Dan dia digabung sama isu modern yang supaya yang dulu nggak nonton tuh juga tetap relate gitu. Ini apa namanya, dengan sempet ini ya, apa maksudnya, cukup dari skenario, penjelasan dari Daniel Rifki. Ya. Meskipun pernah nonton serialnya, pasti ada yang berbeda karakternya itu Mas Fedi. Yang dimodifikasi tadi bahasanya Mas Fedi, terus zamannya juga udah berubah. Iya. Jadi nggak usah nonton yang dulu pun sebenarnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Dan misalnya contoh karakter yang dulu juga sangat nempel itu kan yang karakter Sangaji. Nah itu kan. Sangaji itu temennya si ini ya? Temennya si Bayu. Temen Bayu sama Gerhana ya? Kalau zaman dulu kan. Gerhana ya? Gerhana, betul. Dulu kan dia terkenalnya jago matematik, jago cerdas cermat lah zaman dulu kan. Nah di sini supaya lebih relate, dibikinnya ahli gadget. Benerin komputer, benerin elektronik, terus alat-alat kayak aksesoris kecil. Tapi ini buat apa sih gitu? Ini buat ini buat ini gitu. Yang dia membuat desa itu jadi cukup modern lah gitu. Jadi pasti orang-orang, nih handphone rusak. Iya. Ih, Sangaji aja gitu. Nah, yang kayak gitu. Tapi yang memang cukup kita modernkan itu ya dialog sih, gaya bahasa. Karena kan mungkin orang dulu bisa ngerti bahasa sekarang, tapi yang sekarang mungkin udah blank banget yang bahasa dulu ya, kayak misalnya ngomongnya kayak saya, Anda gitu ya. Nggak biasa kan, jadi kita bikin lebih masa kini aja. Ada Sunda-Sundanya nggak? Ada ya? Ada, Sunda-Sundanya ada. Dan yang... Atau karena orang Jakarta yang datang ke desa, kemudian ya tetap bahasa Indonesia? Dialognya? Ini, jadi kalau untuk sapaan atau hal-hal kecil aja tuh kita Sundain. Tapi untuk dialog yang penting, kita bahasa Indonesiain supaya yang nggak Sunda pun bisa ngerti gitu. Nah itu kita hati-hati di situ sih. Karena banyak juga pemain yang beneran Sunda. Suka keterusannya gitu ngomong Sunda, yang itu jangan disundain, ntar yang lain nggak ngerti. Takutnya kalau kebanyakan subtitle kan orang jadi nggak fokus gitu kan. Tapi ya Sundanya itu dipertahankan, tetap dipertahankan untuk sapaan, ledekan gitu-gitu. Jadi setelah film, setelah Lost Man, dulu ada serial Lost Man juga di TVRI, kemudian difilmkan juga Lost Man Bu Broto. Hari ini sebentar lagi akan ada serial TVRI yang lain, Rumah Masa Depan. Kenapa orang harus nonton film ini, Mas Fedi? Menurut Mas Fedi apa menariknya? Ini bisa bisa memanggil penonton yang masa lalu yang ingin bernostalgia, yang mungkin udah nggak kepikiran ke bioskop ya, untuk nostalgia. Terus nomor 2 yang terpenting itu ya ceritanya sih. Ya seperti gue bilang tadi kan, penonton Indonesia suka cerita film yang relate dengan mereka, yang dekat dengan mereka gitu. Dan
mertua dan mantu itu juga masalah klasik ya. Ya. Ada aja pasti nggak akur Di manapun gitu. ya. Di mana-mana gitu kan. Selalu ada. Ada pengalaman Mas Edi? Apa? Ada pengalaman? Nah sebenarnya kalau ngomongin pengalaman, ini justru agak menantang. Jajan ke bawah ke film gak ya? Nggak, justru buat gue menantang karena alhamdulillah gue sama mertua tuh akur banget. Aman banget. Gitu yang sebelum nikah tuh banyak denger cerita Benar, orang. tapi kan ini si Sukri sama yang ada masalah kan Surti sama nenek Kokom kan Iya, mertuanya ya. Ya iya benar, tapi Ya. kan maksudnya gini, misalnya kehidupan nyata gue tuh misalnya istri gue sama nyokap gue ngatur, itu Oh, kan iya, iya. nanti gue bisa pakai pengalaman itu buat berakting kan. Nah ini karena enggak, gue mesti gimana ya reaksinya ya, gitu. Di rumah alhamdulillah aman-aman aja gitu kan. Tapi ya Laura dengan Ibu Widiawati beradu itu sih Asik ya? asik banget, jadi gue kayak terima jadi aja. Gue bener-bener tinggal bereaksi aja, yang ini ngomong ini gue bereaksi, Ibu Widiawati ngomong ini gue bereaksi, kayak ya sudah lah beres gitu, nggak usah terlalu dipikirin gitu. Enak banget sih, enak banget, asik banget, dan sangat menyentuh ya, karena selain ngangkat isu yang cukup relate ini, kita juga berharap semoga penyelesaian di film ini tuh bisa nginspirasi orang yang nonton. Dan sebenarnya bukan masalah milih, misalnya buat si suami, buat kepala keluarga, milih ibu atau milih istri. Ya bukan, harusnya jangan ada yang dipilih. Gimana caranya, cari cara supaya akur gitu. Ya, Nah, mudah-mudahan itu bisa menginspirasi. Alasan ketiga kenapa harus nonton, ya film gua nggak ada yang jelek kan. Sombong nih, sombong nih. Ini boleh sombong nih hari ini nih. Emang film sebelumnya. Mumpung. Jualan namanya juga. Tapi apa namanya, ngerasa ini nggak terbebani gitu barangkali Mas Edi Nuril. Karena sebelumnya kan Air Mata di Ujung Sajadah itu kan luar biasa pencapaian penontonnya di bioskop kemarin. Ya beban itu selalu ada ya. Dan gue selalu berusaha melepas beban itu menjelang film itu tayang, karena udah nggak usah dipikirin lah soal itu ya. Sebaiknya begitu gitu. Tapi pada dasarnya susah sih. Memang kita akan berharap gini, di karir gue di umur sekarang itu kan sebisa mungkin bertahan dengan terus memberikan film-film berkualitas yang penontonnya banyak gitu kan. Itulah kenapa gue selalu milih banget skenario-skenario yang menurut gue selain gue suka, ceritanya oke, dan insya Allah bisa datengin banyak penonton gitu. Nah jadi, tapi ya faktanya kita harus maksimal di promosi, tapi begitu udah tayang, ya itu udah terserah penonton cerita ke temennya gimana, suka atau enggak gitu. Karena di sini challenging banget penonton kita. Ini misalnya lagi nongkrong nih 10 orang, terus temen satu lagi datang, nonton apa lo? Nonton film ini, bagus nggak? Nggak berangkat itu 10-10-nya. Tapi kalau bilang bagus kok, walaupun tapi dari trailernya nggak meyakinkan gitu. Tapi gue habis nonton dan itu bagus, berangkat gitu. Nah itu yang kita harapin, mudah-mudahan ada yang nonton, dia ke temennya nanya bagus nggak? Ya mudah-mudahan dia bilang bagus. Jadi film Rumah Masa Depan semakin meneguhkan bahwa Fedi Nuril adalah aktor film drama Indonesia. Meskipun sebenarnya pernah main film horor, bukan film sih sebenarnya, tapi serial ya awal-awal ya Mas Fedi Nuril. Ingat di Wikipedia itu ada loh, pernah main serial televisi Jelangkung. Iya dulu banget sih. Tapi cuma satu di situ. Ya di situ semacam mengukuhkan kalau kayaknya horor nggak genre gue deh. Meskipun trennya sekarang itu, Mas Edi, permintaannya banyak, maksudnya banyak cerita kan pasti nggak ada habisnya. Kalau di Indonesia horor pasti ada terus, rumah produksi beramai-ramai juga memproduksi film horor, sampai akhirnya aktor dan aktris Indonesia pun pada akhirnya akan horor. Iya betul. Nah itu waktu itu sih gue mikirnya tetap nggak tergiur itu ya. Jadi waktu lihat horor gue dalam hati, wah pensiun nih kayaknya nih gue. Udah lah jadi musisi aja gitu. tapi gini, jadi begitu ada tawaran, gue tetap berusaha baca dulu sih. Karena mau tahu. Tawaran apa nih? Horor? Tawaran horor, gue baca dulu. Jadi pernah berarti? Pernah, ya tawaran film horor
masih berdatangan gitu. Gue berusaha baca dulu, tapi jadi gue itu kalau mau syuting film nih, gue pasti minta maaf dulu sama pemain yang lain karena gue sangat menyukai bedah skenario. Dan itu bisa bikin lama gitu. Harusnya kita udah pindah ke adegan berikutnya, gue masih di sini aja terus mempertanyakan, mendiskusikan gitu. Nah, tapi di film horor jadi kuat di situ nantinya. itu dia. Jadi capeknya pas bedah skenario. Betul. Syutingnya mah enteng. Intinya kan kita harus 100% paham skenario ini tentang apa dan sutradara maunya apa. Jadi waktu di lokasi tuh kita udah tahu mesti ngapain kan intinya gitu. Nah, kalau dan intinya kan kita mencari logika dari skenario ini gitu. Nah, horor ya kuntilanak aja udah nggak logis ya. Jadi ini gue ngebedahnya gimana ya? Ini bagus nggak ya? Gue nggak tahu beneran, gue nggak tahu. Dan gue juga bukan penakut. Jadi untuk memunculkan rasa takut akan hal-hal yang mistis itu susah buat gue. Gitu. Misalnya gue mau ke toilet di lokasi yang sepi atau gimana, dia di pinggir, cahaya lampunya dikit, hati-hati mas, ntar ada yang gangguin, lah biarin aja, dan gak digangguin. Ada yang bilang gue kemarin di situ gue dicolek, dan gue ke tempat itu nggak ada yang nyolek. Jadi maksudnya gue nggak ada pengalaman sama sekali di mistis ya, alhamdulillah. Jadi gue justru takut acting gue tuh nggak meyakinkan karena gue nggak takut gitu. Nah akhirnya karena belum pernah mencoba kali. Mencoba apa? Ya untuk berakting ketakutan barangkali. Iya, ya itu juga lah. Maksudnya kalau kita nggak pernah mencoba dan nggak kita latih kan nggak akan jago ya. Tapi ternyata motivasi gue untuk jago berakting takut nggak sebesar itu. Nah sampai akhirnya tiba-tiba ya muncul lagi kan tawaran drama. Dan begitu ya kemarin yang Air Mata itu box office kayak ya emang udah inilah jalan gue gitu. Mungkin nggak usah sok-sokan meneguhkan gitu. Gue ini anak drama. Iya. Dan gue memang suka banget drama karena gini, cuma di drama acting itu bisa bikin orang kena ke hati. Di horor itu lo akan appreciate-nya di otak aja gitu. Lo akan lihat keren nih actingnya, teknisnya pakai ini. Tapi kalau drama, selain lo bisa mengapresiasi dengan pikiran, tapi hati itu bisa kena banget gitu loh. Makanya pulang tuh bisa nangis banget, bisa terinspirasi. Cuma di drama ada yang kayak begitu. Gitu. Jadi film berikutnya pun juga akan drama nih, film berikutnya yang kecuali ada yang bisa bikin drama horor gitu. Kayak dulu tuh salah satu yang gue suka film Hollywood Sixth Sense. Menurut gue drama sih itu bukan horor. Apalagi ada plot twist di endingnya. Kalau ada yang bisa bikin gitu sih gue mau banget aja gitu. Belum itu ya? Sampai hari ini belum ya? Belum nemu sih gue, karena memang Indonesia konon katanya sih, gue juga cuma dengar cerita orang nggak yang nonton banget. Di sini kan fokusnya yang jump scare gitu, ya, yang ngagetin gitu kan. Jadi ya belum ketemu sih. Meskipun horor sebenarnya tidak harus menakutkan kan, tidak harus. Lah gue nggak tahu, menurut lo gimana harusnya horor? Ya horornya ada yang thriller, ada yang gore. Kekerasan pun menurut gue juga horor Mas Wedi. Tiba-tiba motong. Iya gue ngerti. Gue kalau nonton yang horor sebenarnya. Gue nonton yang gore. Badut itu pun juga tiba-tiba kayak film apa tuh? Iya. Itu juga menghadirkan kesan yang menyeramkan buat penonton. Gue kalau nonton yang gore, gue tuh suka mikir ngapain sih bikin film sesadis ini ya? Tapi di komen-komen di medsos gue akan sangat horor buat mereka kalau gue main film poligami lagi. Padahal kan poligami kan cuma di Ayat Cinta ya? Iya, cuma buat mereka poligami lebih serem dari kuntilanak. Karena itu merusak kebahagiaan gitu. Bukan bikin sekedar takut. Bisa merusak. Ternyata horornya Mas Edi poligami. Itu lebih horor buat mereka ternyata gitu. Surga yang dirindukan itu poligami ya? Iya, isunya poligami juga. Sampai akhirnya dikasih stempel ini aktor yang suka poligami itu ya. Duta poligami sih di ya, sampai akhirnya dicap sebagai duta poligami. Padahal cuma peran itu doang ya. Sisanya puluhan film itu nggak ada. Kalau dihitung dari 20-an film gue lebih yang 20-an makanya gue nyebutnya. Cuma 4 yang isunya poligami gitu. Jadi kan nggak salah dong kalau gue bilang cuma 4. Kan nggak sampai 50%-nya gitu. Tapi mungkin karena itu yang meledak,
nempel banget Iya. sih di orang gitu. Jadi tiap ya ini kayak Rumah Masa Depan pas rilis poster nih, Ada ya. pas gue lihat, wah ini aman posternya Ah. karena ceweknya cuma satu, Ternyata. cuma Laura Basuki. Ya di atas ada Ibu Widiawati, tapi kan Ibu Widiawati kalau Ya. sampai ada yang mikir ini poligami nih sama Ibu Widiawati. Nah menurut gua isi kepalanya agak berantakan tuh kalau sampai mikir ke sana. Nah kan pas launching, oh aman nih. Begitu udah di post di medsos, Ada aja ya. kena juga Mas itu kok di sisi Laura Basuki space-nya agak lebar ya. Nggak simetris gitu sama yang sebelah kanannya. Ini jangan-jangan ntar ada yang ngisi nih. Aduh, masih kena juga gue. Gitu. Padahal udah janganlah. Gitu. Tapi itu mengganggu nggak hubungan rumah tangga itu? Rumah tangga gue beneran? Iya. Oh enggak. Aman ya? Aman karena ya waktu sebelum nikah itu salah satu pertanyaan Fanny ke gue kan. Kamu ada niat poligami nggak? Nggak ada gitu. Tapi temen-temennya sih yang beneran? lebih Sempat ditanya itu? sempat. Dan wajar-wajar aja menurut gue nanya itu sih. Terus temen-temennya sih yang juga kayak nakut-nakutin, lu yakin lu mau nikah sama Feby lu? Kan dia di film poligami mulu, ntar kalau di kehidupan nyata poligami juga gimana gitu kan. Ya dia bilang sih dia percaya sama gue dan gue sama sekali nggak pernah memberikan tanda-tanda gue akan poligami, jadi tenang-tenang aja di rumah gitu. Ya emang emang karakternya nempel banget sih, yang itu nempel banget Mas Edi. Jadinya Iya. orang kalau tiba-tiba mempertanyakan itu ya, tapi nggak marah gitu, atau terus tiba-tiba ngerasa nggak nyaman nih. Siapa yang marah? Ya Fedy Nuril dong. Oh, marah sih enggak, cuma memang jualannya jadi harus lebih giat lagi untuk meyakinkan, enggak ini bukan Ya, film ya. poligami kok gitu. Meyakinkan itu lewat apa namanya, lewat film berikutnya, atau memang tawaran film berikutnya, atau harus menjelaskan satu persatu meskipun itu tidak mungkin. Ya misalnya, oh enggak, gue balas satu-satu di Iya? medsos. Misalnya gue posting poster atau trailer, dan misalnya ada yang nanya, Mas nih poligami lagi nggak? Itu gue balesin satu-satu, gue jawabin satu-satu, enggak kok bukan gitu. Ya kalau udah tayang biasanya ada yang bantuin. Misalnya ada yang udah, males lah kalau nonton filmnya Fedy, pasti poligami. Nanti ada yang bantuin, enggak kok, makanya Oke. nonton dulu. Kalau udah tayang tuh ada yang bantuin. Tapi sebelum tayang ya gue akan jualan balesin satu-satu supaya mereka, karena kebagi dua sih. Ada yang emang nggak mau nonton isu poligami, ada yang menurut mereka itu seru isunya gitu. Jadi yang benar-benar nggak suka itu yang gue coba yakinin, enggak kok nggak ada poligami. Atau nahan supaya tidak menerima tawaran peran seperti itu. Meskipun itu menurut Mas Fedy itu bagus. Nah itu enggak. Kalau gue selama cerita keseluruhannya bagus, nggak menutup kemungkinan mungkin gue ambil. Karena gini, waktu ET Cinta ya rame kan poligaminya gitu. Terus satu Surga yang Tadi Rindukan, waktu gue baca juga poligami lagi, tapi menurut gue cerita keseluruhan bagus. Oke. Terbukti dengan ya iya box office gitu. Jadi orang masih mau nonton. Nah, tinggal itu aja sih, maksudnya oke, poligami lagi tapi sebagus apa ceritanya, jangan sampai udah lantar gue dimaki-maki film poligami jelek pula ceritanya, kan nggak dapat apa-apa gitu. Jadi sebetulnya apakah nanti Sukri ini poligami atau tidak? Ada di film Rumah Masa Depan, mulai tayang kapan Mas Fedy Nuril? 7 Desember 2023 di seluruh bioskop Indonesia. Ya, jangan lupa nonton film drama terbarunya Fedy Nuril dengan Laura Basuki. Pokoknya formasi pemainnya ciamik ini. Yes. Daniel Rifki oke lah milih milih formasi pemainnya. Atakante semua. Nah, yang pemain-pemain yang jadi anak-anak itu juga kayak Bima Ciara Azriel, Brosnan. Ciara Brosnan, Kaisha. Anaknya Gua Sidul jadi siapa? lupa Anaknya Sidul. Anaknya Sidul. Siapa Mas Erwin? Gue lupa sih, kok si temen- Cempaka. Yang jadi Sang Aji. Maisha Kana, gue tadi Kaisha. Maisha Kana sama Zayan. Zayan. Nah, Itu. ceritanya keren, tidak jauh berbeda setidaknya dengan serial TVRI ya. Nggak jauh berbeda, Tidak jauh berbeda. dan tidak harus nonton yang dulu Ya. itu untuk bisa menikmati filmnya. Betul. Mudah-mudahan laris. Amin. Seperti film sebelumnya, Mas Amin, Fedy amin. Nuril, mudah-mudahan Sobat DK meluangkan waktu untuk nonton Fedy Nuril dan Laura Basuki, juga pemain yang lain di Rumah Masa Depan mulai 7 Desember 2020. Terima kasih sudah mampir ke Terima Warta kasih Kota, Mas Fedy sudah Nuril. mengundang saya ke sini. Selamat bersenang-senang di bioskop. Terima kasih Sobat DK sudah nonton obrolan saya dengan aktor
keren ini. Mudah-mudahan sehat semua. Terima kasih. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.